Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama langsung saja yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga kelas B dan teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Oke, langsung saja. Di sini saya atas nama Thorik Abdullah Mahfud dengan NIM 21301082 dari kelas Fatwa dan Jurisprudensi kelas B Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan mereview video dari materi video dari kelompok 3 yang tadi membahas tentang fatwa dan jurisprudensi isbat nikah setelah nikah siri. Bagaimana itu? Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ialah konsep pernikahan siri dalam perkawinan di Indonesia. Isbat nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, yang kemudian bahwa setiap perbuatan hukum yang dapat dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum adalah apabila perbuatan hukum itu dapat dibuktikan dengan jelas dan pasti. Namun ada kalanya perkawinan yang telah terjadi dan telah sesuai dengan ketentuan hukum agama dan telah dianggap sah secara material menurut hukum agama tidak dapat dibuktikan kebenaran dan dari perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan tersebut tidak memiliki alat bukti tertulis yang menerangkan telah terjadinya suatu perkawinan. Yang kemudian lembaga isbat nikah atau pengesahan nikah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya terbatas pada ulasan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, yaitu bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sedangkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain. Yang kedua, dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa ayat 2 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, tapi dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Yang ayat 3, isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang pertama, adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perkawinan. Yang kedua, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Yang ketiga, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang terakhir, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang selanjutnya ialah pengaturan tentang isbat nikah di Indonesia. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau pegawai pencatat nikah yang berwenang. Selain itu, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan terkait pengajuan isbat nikah.
yang ada di Indonesia. Satu, isbat nikah hanya dimungkinkan jika terdapat alasan-alasan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini hanya dimungkinkan jika memenuhi salah satu alasan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 KHI yang sebagai berikut. Nomor 1, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Yang kedua, hilangnya akta nikah. Yang ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Yang keempat, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan. Dan yang terakhir, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Dan yang terakhir ialah analisis terhadap penetapan nikah siri dalam putusan hakim nomor 0262/PDTP/2017/PA Mana dan putusan nomor 7. Kedua putusan hakim dalam perkara tersebut sama, hanya saja yang membedakan ialah nama dan tempat berperkara pada kasus tersebut. Yang pertama, saat melangsungkan pernikahan, para pemohon dalam putusan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun nikah yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu terdapat 2 calon, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Yang kedua, melangsungkan pernikahan tidak ada larangan dari kedua belah pihak. Selain itu juga tidak adanya ikatan pernikahan dengan yang lainnya. Hal tersebut sesuai pada pasal 40 kompilasi hukum Islam. Yang ketiga, kedua kasus tersebut diakui dengan hukum Islam, namun tidak diakui negara sebab aturan negara harus dicatatkan ke pegawai pencatat nikah sesuai pasal 5 dan pasal 6 kompilasi hukum Islam. Dan yang keempat, kedua mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf E KHI, sehingga pernikahan tersebut sah menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Yang kelima, di dalam kompilasi hukum Islam pun terdapat aturan bahwa seseorang yang tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah dapat melalui isbat nikah di pengadilan agama dengan memenuhi syarat yang ditentukan di dalam kompilasi hukum Islam pasal 7 yang nantinya di pengadilan agama bisa dibuktikan untuk menentukan pernikahan tersebut sah atau tidak. Dan yang keenam atau yang terakhir, hakim pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan kedua perkara tersebut karena secara aturan hukum sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dalam review video dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.